Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PSOB akan mempresentasikan mengenai sistem operasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Arif Hansyah dengan NIM 10191052. Perkenalkan, nama saya Raihana Nur Wahyudi dengan NIM 10191068. Perkenalkan, nama saya Dona Putri Abita dengan NIM 10191022. Nama saya Muhammad Akmal Ismail Lubis dengan NIM 10191050. Perkenalkan, nama saya Reza Rivianto, NIM 10181066. Sistem operasi. Jadi sebelum lanjut ke sistem operasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem komputer. Jadi di dalam sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hardware, ada software, dan juga brainware. Di dalam software sendiri itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada sistem operasi dan juga program aplikasi. Nah, untuk contoh-contoh sistem operasi yang seperti yang udah kita tahu nih, itu ada Windows, terus juga ada Android, ada Ubuntu, ada macOS, dan juga ada iOS. Selanjutnya, peranan sistem operasi dalam sistem komputer. Apa aja sih peranannya? Yang pertama, sistem operasi sebagai kernel, yaitu sebuah program yang berjalan secara terus-menerus atau running sejak komputer dijalankan hingga dimatikan. Karena itu, kernel ini menjadi program inti dari sistem komputer. Yang kedua, sebagai guardian atau penjaga, yaitu menyajikan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Yang ketiga, sebagai gatekeeper, di mana sistem operasi sebagai gatekeeper memiliki peranan sama seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola, yaitu sama-sama menjaga dan mengendalikan permainan. Yang keempat, sebagai optimizer, di mana sistem operasi mengefisienkan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwal input oleh pengguna, dan juga pengaksesan basis data. Yang kelima, sebagai koordinator, yaitu untuk menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam, sebagai program controller atau program pengontrol, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Yang ketujuh, sebagai server, yaitu untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan oleh pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedelapan, sebagai akuntan, yaitu untuk mengatur waktu CPU atau CPU time, penggunaan memori, pemanggilan perangkat input-output, di storage, dan waktu koneksi terminal. Yang 9, sebagai interface atau antarmuka, yaitu sistem operasi sebagai menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menjadikan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan atau user friendly. Yang ke-10, sebagai sistem resource manager, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Jika tidak ada sistem operasi pada komputer, maka komputer itu tidak dapat melakukan suatu program atau aplikasi secara normal, dan perangkat-perangkat yang ada tidak dapat memaksimalkan kinerjanya.
Mengapa komputer harus ada sistem operasi? Sebuah komputer tidak dapat dioperasikan jika tidak ada sistem yang mengaturnya. Sistem operasi ini berguna untuk menyediakan layanan-layanan bagi komputer, sehingga komputer bisa dipergunakan. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat keras dan merupakan salah satu bagian penting dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya monitor, speaker, keyboard, dan juga mouse. Selain hardware, komponen penting lainnya itu ada software dan juga brainware, di mana brainware ini merupakan salah satu atau orang yang mengoperasikan komputer. Sedangkan software merupakan kumpulan data yang ada di dalam komputer yang dapat dijalankan sesuai perintah atau instruksi user. Ketiga komponen tersebut memiliki bagian yang penting dan sangat berhubungan satu sama lain. Contohnya, jika hardware tanpa software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat digunakan. Sedangkan apabila ada keduanya, namun tidak ada brainware atau user yang mengoperasikannya, komputer hanyalah mesin yang tidak berfungsi atau tidak beroperasi dengan semestinya. Apa itu install? Install adalah memasang program perangkat lunak ke dalam komputer. Semua perangkat lunak, misalnya Microsoft Windows, Microsoft Office, dan lain-lain, harus kita install lebih dahulu ke dalam komputer baru bisa digunakan. Untuk Android, seperti kita mendownload aplikasi, pasti kita harus menginstal dulu untuk dapat menggunakannya. Kemudian installer. Apa sih itu installer? Installer adalah bagian dari perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal program perangkat lunak pada suatu sistem. Pemasang adalah cara untuk menyederhanakan proses pemasangan perangkat lunak dengan memberi pengguna proses selangkah demi selangkah dengan kemampuan untuk memilih opsi yang diinginkan berdasarkan simpulan dari situs. Installer dapat menginstal program baru di komputer Anda atau dapat memperbarui program yang saat ini ada di hard drive Anda. Jika dapat memperbarui atau menambah file ke sistem operasi Anda, sebagian besar penginstal dapat dijalankan hanya dengan mengeklik 2 kali icon penginstal dan kemudian memilih folder tempat Anda ingin menginstal perangkat lunak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal sistem operasi. Saya memakai Oracle VM VirtualBox untuk menginstal sistem operasi, dan sistem operasi yang saya install yaitu Debian 8. Pertama-tama kita klik menu baru. Setelah itu diberi nama sistem operasi yang akan diinstal. Karena saya akan menginstal Debian, jadi di sini saya akan beri namanya Debian. Nah, ketika diklik Debian, sudah langsung muncul tipe Debian itu ada Linux dan versinya itu Debian 64-bit dengan memori size-nya dan hard disk yang dipakai adalah virtual hard disk. Jadi kita akan membuat virtual hard disk-nya. Nah, setelah itu di sini bisa memilih di mana file instalan itu akan ditempatkan. Di sini sudah tertera file Debian-nya saya simpan di mana, dan terus file size-nya dan hard disk dan penyimpanannya. Lalu klik create. Setelah seperti ini, kita ke bagian setting untuk mengatur sistem dan storage-nya. Nah, di sistem ini kita naikkan optical disk jadi yang paling atas karena kita memakai optical disk. Setelah itu di storage-nya kita masukkan Debian 8 DVD 1. Setelah itu oke. Setelah itu klik start untuk menginstal. Setelah muncul tampilan seperti ini,
klik install atau bisa dengan tekan enter. Nah, di sini pilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Nah, di sini pilih lokasi atau negara atau kawasan. Kita pilih other, Asia, Indonesia, klik enter. Nah, di sini konfigurasi keyboard kita pilih American English. Tunggu hingga proses selesai. Konfigurasi network ini di skip aja karena kita mau menginstal secara umum aja. Klik enter. Nah, ini isi nama hostname yang akan digunakan. Terserah mau pakai nama apa aja, tapi di sini saya pakai nama Debian. Nah, masukkan root password. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan nama lengkap pengguna. Nah, di sini kita masukkan nama pengguna untuk login sebagai user. Di sini saya pakai nama pengguna yang tadi sebelumnya. Setelah itu masukkan lagi password untuk usernya. Nah, pilih zona waktu karena kita ada di zona waktu Indonesia bagian tengah, jadi kita pilih sentral. Nah, di menu partisi ini, bagian partisinya kita pilih yang paling atas, yaitu menggunakan seluruh hard disk. Lalu pilih hard disk yang akan dipartisi secara otomatis. Setelah itu kita tekan enter karena kita akan menggunakan seluruh hard disk yang akan dipartisi, jadi kita akan pilih mau berkas di satu partisi. Setelah itu pilih finish partitioning atau selesai mempartisi. Nah, di sini pilih dia untuk melanjutkan proses instalasi, lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini ada pilihan untuk scan video atau DVD lain, kita pilih no. Jadi dengan cermin kita juga pilih no untuk di sini. Lalu tunggu hingga proses selesai. Nah, ini ada opsi berpartisipasi dalam survei penggunaan pakai Debian atau enggak, kita pilih no. Nah, karena di sini saya akan menginstal Debian versi GUI, jadi Debian desktop environment-nya saya bintangin. Setelah itu klik enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah itu selesai proses yang tadi, sini ada pilihan untuk menginstal grup bootloader dan kita pilih yes. Nah, setelah pilih yes, itu pilih hard disk virtual yang tadi telah dibuat dan tunggu hingga proses instalasi grup bootloader selesai. Nah, instalasinya selesai. Setelah itu klik continue. Nah, setelah dilanjutkan ini, mesin virtual akan merestart dan memboot sendiri OS Debian yang tadi telah kita install. Nah, setelah itu ini adalah tampilan Debian setelah di restart tadi. Lalu kita klik usernya, masukkan passwordnya, dan ini adalah tampilan Debian GUI.